دايم الله دايم كيف يسلو من قاده لي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهدي النبي اقتفى وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama Al-Fagir hormati, Al-Fagir cintai, wabil khusus guru kita tercinta yang senantiasa istiqomah mengajari kita semuanya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan manfaat untuk kita semuanya. Berkhusus Kiai Haji Ahmad Mukhtar, begitu juga Ketua DMI Ranting Tanjung Barat Al-Ustadz Haji Riyadun Najihin, begitu juga Ketua Majelis Ta'lim Al-I'tisam Kiai Haji Muhibbuddin MPD, begitu juga yang sama-sama Al-Fagir cintai, Al-Fagir hormati Ketua DKM Musalla Nurul Iman Bapak Ahmad Fadli, dan juga Kiai Haji Dr. Abdul Ghani LC, Al-Ustadz Ubaidillah Ketua Dakwah Al-I'tisam, dan seluruh para DKM Masjid dan Musalla yang pada subuh hari ini bergabung dan berkumpul di Majelis Ta'lim yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga kita semua yang hadir semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan langkah kita untuk menuju tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, begitu sangat lezat nikmat orang yang bangun di waktu pagi dan menggunakan kesempatan waktu pagi itu untuk menimba ilmu agama. Enak apa enggak? Berasa apa enggak enaknya? Jadi kalau kenikmatan dan kelezatan yang saat ini kita rasakan begitu sangat nikmat, maka nanti kita akan dapatkan kenikmatan yang abadi, yang kekal, yang jauh lebih nikmat daripada apa yang kita dapatkan saat ini, yaitu di tempatnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan, tempat orang-orang yang merasakan kenyamanan ketika berzikir kepada Allah, yaitu surganya yang abadi. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, begitu sangat luar biasa penyampaian kajian daripada kitab Nasihat Diniyah yang disampaikan oleh Ustadz Mukhtar. Semoga apa yang beliau sampaikan itu benar-benar masuk ke dalam hati kita, karena yang beliau ajarkan itu menggambarkan tentang apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ulama-ulama kita terdahulu enggak ngebahas masalah-masalah yang ruwet, enggak pernah membahas masalah-masalah yang susah, enggak. Yang dibahas sama mereka tentang apa? Tentang hubbud dunya, cinta kita terhadap dunia. Maka dari itu Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mencatat salah satu faedah, dan beliau menyebutkan bahwasannya an-nasu salasatun, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Kita ini antara salah satu daripada 3 golongan tersebut. Coba kita lihat, Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan bahwa an-nasu salasatun, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Apa aja wahai Imam Al-Ghazali? Rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi fahuwa minal halikin. Ada seseorang di antara kalian yang sibuknya hanya urusan hidup dunia doang. Ada gak yang model begini? Banyak apa enggak? Sibuknya sama urusan dunia doang sampai dilalaikan urusan akhirat. Ada gak yang model begitu? Maka dari itu dibukukan itu kitab Ihya Ulumuddin. Untuk apa tujuannya? Untuk membahas masalah-masalah semacam ini. Jangan sampai dunia yang kita saat ini cari, boleh apa enggak sih dunia dicari? Boleh. Nggak ada yang melarang. Nabi Muhammad tidak melarang. Bahkan Nabi Muhammad menggambarkan di dalam satu hadis, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khisaman wa taruhu bitanan." Gambaran sifat orang yang bekerja, berbisnis, bekerja keras itu harus punya sifat tawakal. Duduk di kantor harus tawakal dia, yakin Allah Ta'ala akan kasih rezeki. Maka dari itu orang yang luar biasa tawakalnya itu rata-rata orang yang pekerja keras.
Enggak dilarang sama Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad kasih gambaran kalau bisa kuatin tawakalnya. Iktisab udah ada, pengen nyari duit udah ada, bagus. Maka dari itu ulama kan Sahih Zubat menyebutkan waqtalafu farujjihat tawakkul wal akharun al iktisabul afdalu. Mana yang lebih afdal, cari duit doang atau tawakal doang? Dua-duanya. Jadi kalau kita milih dua-duanya, ada orang pengen salah satunya. Mana yang lebih afdal? Ikhtilaf antara ulama. Berbeda pendapat ulama. Ada yang ngomong lebih afdal tawakal, ada yang mengatakan lebih afdal mencari uang saja. Tapi yang lebih afdal, yang ulama kita anjurkan, gabungkan antara dua-duanya itu. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ada seorang laki-laki itu emang sibuknya sama urusan dunia sampai lupa akhirat. Kerja sampai ninggalin sholat. Ada yang model begitu. Masya Allah, kemarin puasa coba datang mampir ke mal-mal. Kita lihat berapa banyak dan berapa persen kaum muslimin yang berbuka puasa di saat apa? Di saat mal lagi dibuka-bukanya di saat puasa. Berapa banyak? Miris hati kita karena melihat kaum muslimin begitu sangat luar biasa mengejar dunia. Maka dari itu guru kita memberitahukan, jangan sampai dunia itu kita bawa sampai kepada kematian. Jadi ada orang laki-laki kata Imam Ghazali yang sibuknya sama dunia sampai lupa sama urusan akhirat. Masya Allah, cari duit yang banyak dari pagi sampai malam. Nggak ada tuh disisihin waktunya untuk belajar, untuk urusan akhirat nggak ada. Maka dari itu alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Dijadikan dunia itu menjadi wasilah bagi kita. Yang kedua, nah ini yang pertama ini siapa? Fahuwa minal halikin. Golongan yang pertama ini yang sibuk sama urusan dunia sampai lupa sama akhirat, itu adalah golongan orang-orang halikin, orang-orang yang binasah, yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'asyihi. Ada seorang laki-laki yang sibuknya Masya Allah sama urusan akhirat doang. Nggak mau tuh dia sibuk sama urusan dunia. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Dibingung. Ini ada orang sibuk sama urusan akhirat doang. Akhirat. Emang udah banyak duitnya kan ya? Emang makanya minta sama Allah biar banyak duitnya. Minta dong, amin. Amin. Minta sama Allah di tempat-tempat semacam ini, Allah berikan aku rezeki yang banyak. Amin dong. Amin. Ini lagi mau bulan haji nih, insya Allah belum berangkat haji. Ya Allah, gue boleh biar bisa berangkat haji. Nah ini tempat-tempat semacam ini tempat mustajab. Nah di sini Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada orang yang diciptakan oleh Allah udah sibuknya sama urusan akhirat, nggak mau sibuk sama urusan dunia. Kalau kita lihat kan emang udah diciptain jadi orang kaya kali ya. Jadi di hatinya sama sekali apa? Tidak ada mikirin dunia. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk golongan tersebut. Kata Imam Ghazali, fahuwa minal faizin. Ini orang yang menang, kata Imam. Ini orang yang menang. Ya kalau sudah sampai diri kita sampai kepada derajat ini orang golongan kedua, kita orang yang menang. Dan ini adalah diantaranya golongan Nabi Muhammad SAW, mentalak dunia setalak-talaknya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, ya dunia, ilaika tashawwaf anni, am ilayya ta'arad anni, qad bayantuki thalathan la raja'ata fiha. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku telah mentalak dunia 3 kali talakan. Nggak ada kembali bagiku. Sampai sebegitunya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, kekasih kita, rujukan kita. Nabi Muhammad ditawarkan. Disebutkan itu di dalam apa? Burdah ya. Warawadathul jibalu syummin zahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami zalamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu burmin warami ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'ah karami. Nabi Muhammad jangankan dunia,
Gunung ditawarkan untuk dijadikan sebagai emas terhadap Maulana Muhammad. Warawadathul jibalu syummu min dhahabin. Ini gunung ditawarin terbuat dari emas. Apakah Nabi Muhammad menginginkannya? Ditolak sejadi-jadinya sama Nabi Muhammad SAW. Jibril datang, wahai Rasulullah, ini ada gunung, maukah engkau? Ini gunung aku jadikan sebagai emas untukmu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad menolaknya. Ya dunia mali, ya Jibril mali wali dunia. Wahai Jibril, apa urusan aku dengan dunia? Ad-dunya dar man la daralah, wa ma'al man la malalah, wa qad jama'at man la adalalah. Wahai Jibril, apa urusan aku dengan dunia? Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Kalau kita orang-orang Islam punya rumah nanti di akhirat, amin no. Kalau kita umat Islam punya rumah nanti di akhirat, maka Allah Ta'ala tidak izinkan kita punya dunia di hati. Law kanat dunya tanzilu indallah janaha ba'udatin ma sadaka fi min hasyarbata ma. Andai kata dunia emang Allah Ta'ala pengen kasih terhadap seluruh umat muslimin, maka niscaya Allah Ta'ala tidak akan memberikan itu seteguk air terhadap orang-orang kafir. Tapi emang Allah Ta'ala benci terhadap dunia, maka kita nggak dikasih. Bukan berarti kita nggak boleh nyari dunia, betul apa nggak? Wala tansa nasibaka minat. Jangan engkau lupa bagianmu dari dunia. Maksudnya apa? Engkau kejar akhirat, tidak menjadi masalah. Kalau kita belum semagam sama Nabi Muhammad SAW yang mentolak dunia sejadi-jadinya, maka dari itu golongan-golongan minal faizin. Mungkin kita belum termasuk golongan tersebut. Karena memang kelihatan potongan kita. Betul apa enggak? Nah, coba golongan yang ketiga, Beb. Siapa sih itu, Beb? Golongan ketiga ini ternyata ini kelihatannya kebanyakan dari kita nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa ini golongan ketiga? Rajulun, seorang laki-laki syaghalahu ma'asyihu li ma'adihi. Dia sibuk sama urusan dunia dari pagi sampai sebelum maghrib dia kerja nyari duit. Masya Allah, gajinya sebulan 100,5 juta. Wah, dari setengahnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Enak apa enggak kalau habis gajian model begitu tuh? Enak apa enggak? Ini Anda tanya sama orang ngantuk apa enggak nih? Enak apa enggak kalau gajiannya sebulan 100 juta aja deh? Enak apa enggak? Enak, adem, betul enggak? Ngaji paling depan. Ya. Kenapa? Karena udah nggak mikirin lagi dunia, udah nggak sumpek, udah nggak pusing. Maka dari itu penyair Arab tuh ngomong tuh, ada 4 perkara. Pak, ini ada ibu-ibu kan nih? Ibu-ibu di mana suaranya? Ada ya? Cakep deh kalau ada ibu-ibu ya. Ada 4 perkara nih kata penyair Arab. Arba'atun mudhibatun likulli hammin wa hazan yahya biha ainun wa ruhun wa badan. Ada 4 perkara Pak, Bu, yang menjadikan kesumpakan kita hilang karenanya. Kegelisahan kita hilang karenanya. Bahkan kalau kita ngedenger aja dah, apalagi punya 4 perkara ini, yahya biha ainun wa ruhun badan. Mata kita melek, badan kita seger, ruh kita makin jadi. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa aja itu Habib? Pertama, al-mal. Duit. Makanya habis gajian orang segar, bener enggak? Iya, punya Maka kelihatan potongannya orang yang punya duit sama yang nggak punya duit. Seger dia, nggak ada sumpeknya, nggak ada kegelisahannya. Bukan berarti orang yang punya duit itu cinta sama dunia. Bisa jadi dia termasuk golongan yang ketiga nanti. Yaitu apa? Dia mencari dunia dari pagi sampai malam, lalu dia sisihkan waktu malamnya itu untuk dia mengejar akhiratnya. Dia jadikan dunia itu wasilatan, sebagai perantara dia untuk sampai ke akhirat. Syaghalahu ma'asyihi li ma'adihi. Dia sibuk urusan dunianya, tujuannya untuk apa? Melengkapi akhiratnya. Dia nyari duit sebanyak-banyaknya, ya kan? Gaji berapa? 100 juta. Amin dong. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan rezeki yang banyak. Ya kan? Kalau banyak rezeki kan bini nempel mulu. Ya. Betul enggak? Iya, nikmat. Ya kan, yang kelihatan potongan-potongan ustadz nih, ya. Yang nambah lagi kan bisa, betul enggak? Iya, wa jaza lil hurri bi an yajma'a bain arba'atul abdu baina zawjatin. Kata Imam Syafi'i Zubat begitu. Boleh, tenang aja kan begitu. Sama kayak ngomong, enggak usah pakai takut ya. Ya bisa dijual mobilnya. Lah iya. Nah itu kata para ulama.
Jadi dunia itu jangan dikejar sampai masuk hati. Kejar dunia nggak apa-apa, tapi tujuannya untuk menjadikan kita wasilatan lil akhirah. Untuk kejar akhirat. Maka dari itu tadi diomongin tuh sama guru kita. Jangan sampai kita sekarang nyari duit banyak nih, nggak kurban. Padahal tujuan kita nih apa ya? Tujuan kita nyari dunia ini untuk akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan engkau wahai manusia, wahai makhluk jin. Ya, untuk apa? Untuk kalian beribadah kepadaku. Lantas kenapa ketika aku berikan dunia kepada kalian, kalian menjauh daripada aku? Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan. Maka dari itu ditegaskan itu di dalam hadis, man wajada lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang dikasih rezeki sama Allah, orang susah enggak korban, wajar apa enggak? Orang susah, emang udah kelihatan potongannya susah, ya kan? Enggak punya duit dipaksain mau korban, ada yang begitu? Ada juga kalau dicari, kan? Tapi namanya juga orang susah mau korban susah. Maka dari itu tuh orang biasa kalau yang nggak punya duit, bodoh sumpah aja. Kenapa? Karena emang begitu kata penyair Arab. Ada 4 perkara itu yang menjadikan apa? Sumpahnya dia hilang. Satu punya duit, aneh nggak punya duit, emang kelihatan potongan ente kan gitu. Nggak apa-apa, coba ente yang kedua deh, ya. Emang nggak punya duit, santriin gitu. Santri kan nggak punya duit ya. Iya kalau ditanggung sama orang tuanya. Yang kedua coba ente. Wal bustan. Ente coba traveling, jalan-jalan, lihat pemandangan yang enak. Betul apa enggak? Kadang kalau bini kita sumpah tuh keluar, nggak usah dibawa kemana-mana, bawa aja ke toko emas. Ya, bawa ke toko emas. Ya kalau lihat aja pemandangan yang indah, lihat toko emas, nggak usah dibeliin. Udah girang, betul enggak? Iya, jalan aja sini sekitar rumah, kan lihat pemandangan yang enak. Kalau sumpah nih Pak, Bu, betul enggak? Ibu-ibu di atas bener ya. Kenapa? Karena emang begitu identiknya manusia. Kita ini diciptakan emang seperti itu. Sumpahnya kita, kirain bakal dibahas tentang Al-Quran. Iya, Al-Quran itu perlu. Tapi kadang juga orang baca Al-Quran kalau nggak punya duit mikir, betul apa enggak? Iya. Ngaji kadang kalau nggak punya duit mikir, kenapa? Nanggok. Nanggok, betul ya? Iya. Apalagi tadi katanya cemburu gitu apa? Orang belajar biar punya pikiran, betul apa enggak? Iya, ngasih duit belajar biar apa? Biar kita ngerasa tergantung. Itu betul itu omongannya. Coba bandingin orang yang belajar nggak pakai duit sama belajar yang pakai duit, jadinya cepetan mana? Hah? Kenapa? Nih mikir dia. Maka dari itu yang kedua tuh perlu tuh, kalau antum emang kita diciptakan ya duit ya Allah belum jadi ini belum gajian, nggak apa-apa. Bisa ente menyelesaikan solusi pusingnya dengan apa? Bukan dengan kawin lagi. Ya. Ibu-ibu dengar, Beb, jangan kawin lagi, jangan dibahas kawin. Enggak. Yang keduanya apa? Itu jalan-jalan di traveling, lihat pemandangan kebun-kebun, ya kan, lihat sawah, enak deh. Kalau tadi Habib bilang, masuk ke mana? Mau beli emas, ya, nggak usah beli juga nggak apa-apa, udah girang. Beli apa? Makan ke restoran, udah hemat. Yang ketiga, wal kahwah, ya, minum kopi, itu kata ulama. Penyair Arab ngomong apa? Kalau emang susah ngilangin sumpah kan nggak punya duit juga, emang kelihatan kan potongan itu ya. Yang kedua apa? Nggak bisa jalan-jalan juga, emang nggak punya motor sama mobil, emang ciptaan begitu kan begitu. Gimana lagi? Dipaksain nggak bisa, udah buat di rumah kopi, ngopi baik kan begitu. Nikmat, betul apa enggak? Coba antum rasain. Wah, aneh ceramahnya model begini. Waktu aneh di Kalimantan itu viral di TikTok. Ada yang ngomong Habib takut asam lambung ya. Nggak, yang ente nggak usah minum kalau asam lambung kan gitu. Itu pakai minum, ya kan? Iya, ini bagi orang yang seneng aja. Nggak seneng nggak apa-apa, nggak suka nggak apa-apa. Itu masuk yang keempat aja tuh. Apa? Wal wajhul hasan. Kalau emang ente nggak demen kopi nggak apa-apa. Coba ente pantengin muka-muka yang enak, yang ganteng, yang cakep kayak ngomong. Sallallahu alaihi wasallam. Wal wajhul hasan, ngilangin sumpah, betul enggak? Mau ngeliat orang yang ngomong enak kan ya serius kan gitu, fokus. Begitu juga antum mantengin cewek cakep seger badan nah begitu. Tapi ingat, jangan sampai kita lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang enak, yang halal, betul apa enggak? Iya, begitulah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Hibur semampu kita, karena perlu hati itu untuk dihibur.
Rawihul qulub fa innal qulub idza ukrihat amit. Hati itu perlu dihibur. Hiburan hati kita kalau udah jinaknya sama belajar, alhamdulillah. Ada orang yang nggak bisa jinak dengan belajar, nggak apa-apa. Dengan 4 perkara tadi, insya Allah bisa untuk kita sembuhkan hati kita yang sumpek. Kenapa Pak? Hati kalau dipaksain, amiat akan buta. Kalau udah buta, susah lagi masuk nasihat. Maka dari itu, yang tahu diri kita. Maka usahakan kita cinta sama diri kita, cintain. Kenapa? Dengan apa? Dengan tadi itu. Dengan kita menjalankan nasihat-nasihat guru kita. Jadi yang ketiga nasihat Imam Al-Ghazali apa? Seseorang sibuknya sama urusan dunia, tapi dijadikan dunia itu sebagai wasilah lil akhirah. Tujuannya untuk apa? Untuk menggapai akhiratnya, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk kurban. Idul Akal. Lebaran makanan. Lebaran makanan sebetulnya bukan Idul Fitri, tapi Idul Adha. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma amila binu Adam yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam." Tidak ada amal perbuatan yang paling Allah Ta'ala cintai, yang paling Allah Ta'ala senangi di hari Idul Adha daripada ihraqid dam, apa menumpahkan darah. Berarti Anda boleh bunuh orang, Beb? Nggak boleh. Dengerin dulu makanya sampai tuntas. Maksudnya menumpahkan darah apa? Menumpahkan darah korban. Maka dari itu ulama ngomong, kan yang dianjurin kan apa? Sapi, kambing, unta, sama kerbau. Beb, boleh gak Beb? Selain itu, Abdullah bin Abbas itu apa? Memberitahukan bahwasanya boleh motong apa? Ayam. Nah, nanti kalau emang udah nggak punya duit, ya kan 4,5 juta ya kan? Berarti termasuk juga tadi orang susah. Orang susah. Misalkan, wah Beb, agama nggak memaksa engkau. Agama mengatakan, waman wajib usaha. Siapa orang yang punya kemampuan uang untuk membeli kurban, walam yudhahi, tapi dia tidak mau apa? Memotongnya. Fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat ame musalla aneh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa di sini? Ente mampu, cuma ente nggak berkurban. Jangan dekat-dekat, sonoan dikit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Ini anjuran bagi kita. Kinayah. Nabi Muhammad ingin mengkinayahkan bahwasanya berkorbanlah. Tapi Nabi Muhammad nggak mau maksa umatnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Beda karena Nabi Muhammad paham manusia itu ada martabatnya. Mungkin kita termasuk martabat yang sedang mencari dunia, tujuan untuk akhirat. Semoga yang tujuannya seperti ini Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kita yang banyak biar bisa sempurna mengejar apa? Akhirat kita. Biar bisa sempurna kita semuanya bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sampai sini aja, semoga bermanfaat ilmu kita, dan semoga apa yang disampaikan guru kita juga bermanfaat dan masuk ke dalam hati kita semuanya. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi hajat dunia sampai akhirat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah taala mudahkan urusan dunia sampai akhirat. Allah taala berangkatkan kita haji, entah tahun ini atau tahun yang akan datang. Di tahun-tahun yang akan datangnya Allah taala ridhoi kita semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dayan kaifa yaslu man qala